Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kewarganegaraan kelas 11 dengan dosen pengampu Ibu Miss Narsyam SHMH yang beranggotakan pertama Ando Alankara, kedua Gusma Juwita, yang ketiga Muhammad Habib Zaili, empat Rahimah Hanifah, dan kelima Zilfi Rahmiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara pada masa COVID-19. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Satu, sifat manunggal. Yang kedua, sifat mawas ke dalam. Yang ketiga, sifat berwibawa. Yang keempat, sifat-sifat berubah menurut waktu. Asas ketahanan nasional adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. B. Asas komprehensif, integral atau menyeluruh. C. Asas mawas ke dalam dan keluar. 4. Asas kekeluargaan. Pengertian bela negara. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban daripada setiap warga negara Indonesia. Diikuti dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian bela negara. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Dikutip dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kutipan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Produk turunnya adalah Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembelaan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik dan non-fisik. Yang pertama, secara fisik, yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Selanjutnya yang kedua, bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Poin kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik,
dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Saat ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH, meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu menjaga ketahanan nasional dan bela negara pada masa pandemi COVID-19. Di awal tahun lalu, pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia sehingga mengganggu seluruh sektor dalam masyarakat, termasuk salah satunya yaitu sektor yang paling strategis, yaitu ketahanan pangan, yang mengakibatkan produksi dan distribusi pangan masyarakat ikut terganggu. Bahkan, Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini dapat menimbulkan krisis pangan baru. Distribusi pangan yang belum merata juga dikhawatirkan akan menjadi penyebab kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di banyak daerah. Pemerintah mempunyai peran yang signifikan dalam menjaga ketahanan pangan negara, yaitu dengan menerapkan berbagai strategi seperti mendorong pemanfaatan lahan, mencegah alih fungsi lahan produktif, memetakan daerah rawan pangan, dan mengantisipasi dampak COVID-19. Seperti dengan mengadakan acara diskusi TPB dan COVID-19 pada 1 Oktober lalu dengan membahas ketahanan pangan. Diskusi itu bertujuan untuk mengetahui dan mendiskusikan bagaimana pemerintah membuat kebijakan dan strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama masa pandemi COVID-19, terutama dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Selanjutnya, bela negara pada masa pandemi COVID-19. Bela negara menjadi hak dan kewajiban bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dapat dipahami bahwa bela negara adalah hak kewajiban konstitusional sesuai bidang masing-masing. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya bela negara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masyarakat harus bersatu menghadapinya dan memperjuangkan kesembuhan setiap warga. Menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun menjadi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjadi implementasi bela negara. Upaya ini juga dilakukan tenaga medis dalam menyelamatkan pasien COVID-19. Mereka tanpa lelah berada di baris terdepan sebagai bela negara dan memperjuangkan kesembuhan setiap warga negara maupun nyawa mereka taruhannya. Masyarakat juga bisa bergabung dalam pemulihan kesadaran masyarakat, ekonomi nasional, dan berbagai aspek kehidupan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengar dan menyaksikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah pengetahuan ke semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.